Perkenalkan, nama saya Enji Selawawuruntu, mahasiswa dari Politeknik Kementerian Kesehatan Manado, jurusan Keperawatan Prodi Nurse Reguler. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang yang pertama, bagaimana pencernaan penyerapan metabolisme karbohidrat, yang kedua, penjelasan tentang kolesterol baik dan jahat, yang ketiga tentang metabolisme karbohidrat pada keadaan defisiensi insulin, yang keempat, penjelasan protein karbohidrat pada keadaan defisiensi insulin. Yang kelima yaitu metabolisme lemak pada keadaan defisiensi insulin. Yang keenam yaitu faktor resiko terjadinya anemia. Yang terakhir yaitu penjelasan tentang peran yodium terhadap kelenjar tiroid berhubungan dengan pengaruhnya terhadap organ tubuh. Baik, yang pertama yaitu proses metabolisme, pencernaan dan penyerapan karbohidrat di dalam tubuh. Karbohidrase merupakan enzim-enzim yang memecah karbohidrat menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Amilase berfungsi merombak fatty menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Oligosakarida memecah trigliserida menjadi gula sederhana. Disakarida sukrosa dan maltosa dihidrolisis oleh sukrase dan maltase. Sekresi saliva umumnya mengandung enzim amilase. Fatty yang tidak dirombak dalam proventriculus oleh amilase air liur dalam lingkungan netral usus dengan cepat diubah menjadi maltosa oleh amilase pankreas. Dalam cairan usus mungkin terdapat juga sedikit amilase. Disakarida maltosa, sukrosa dan laktosa dirombak oleh enzim-enzim khusus yaitu maltase, sakrase dan laktase. Enzim-enzim lain yang dihasilkan oleh sel-sel usus tidak semuanya terdapat dalam keadaan bebas di dalam rongga usus. Hal ini terbukti karena ekstrak bebas sel dari cairan usus hanya mengandung sedikit enzim tersebut. Tetapi enzim-enzim tersebut terdapat pada permukaan mikrofilus yang merupakan batas dari permukaan sel absorpsi filus tersebut. Pada waktu masuk ke batas ini, disakarida tersebut dihidrolisis, semua menghasilkan glukosa, di samping itu sukrosa menghasilkan galaktosa. Nah, monosakarida ini juga diabsorpsi oleh sel-sel absorpsi, tetapi mekanisme transportnya aktif belum dapat dipastikan. Sebagian besar penyerapan merupakan suatu proses aktif dan bukan sekedar satu proses yang pasif. Hal ini diperlihatkan dari kemampuan sel-sel epitel untuk menyerap secara selektif zat-zat seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa dalam konsentrasi yang tidak sama. Glukosa diserap lebih cepat dari fruktosa, sepanjang epitelnya masih hidup dan tidak rusak. Akan tetapi setelah unggas mati, ketiga macam gula sederhana itu akan melintasi mukosa dengan kecepatan yang sama karena yang bekerja hanyalah kekuatan fisik dalam bentuk penyerapan pasif. Nah, glikogen karbohidrat khas hewan berfungsi sebagai simpanan jangka pendek yang dapat dipergunakan secara cepat jika gula yang tersedia dalam darah atau tempat lain telah habis. Glikogen dapat disimpan dalam kebanyakan sel, terutama dalam sel hati dan otot. Pada waktu melalui hati, kelebihan gula yang diserap dari usus diambil oleh sel hati dan diubah menjadi glikogen. Hormon insulin yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok sel endokrin pankreas, yaitu pulau Langerhans, mengontrol pengambilan glukosa oleh sel-sel dan sintesis glikogen. Peningkatan gula dalam darah merangsang sel-sel pankreas untuk memproduksi insulin. Kemudian ada penjelasan tentang kolesterol baik dan jahat. Nah, ada dua jenis kolesterol, yaitu kolesterol baik dan jahat. Nah, kolesterol baik atau HDL, High Density Lipoprotein, berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Sedangkan kolesterol jahat atau LDL, Low Density Lipoprotein, merupakan salah satu penyebab utama pembentukan ateroma. Selain kolesterol baik dan jahat, ada lemak dalam bentuk lain dalam darah yang disebut trigliserida. Nah, kolesterol baik, semakin tinggi tingkat kolesterol baik atau HDL, maka akan semakin baik juga untuk kesehatan. Ini karena HDL melindungi diri dari penyakit jantung. Tingkat HDL minimal 50 mg atau DL atau lebih dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Sebaliknya, tingkat HDL kurang dari 40 mg atau DL justru menaikkan resiko penyakit jantung. Nah, yang kedua yaitu kolesterol jahat.
Kolesterol jahat karena sifatnya yang jahat, LDL atau kolesterol jahat sebaiknya berada pada tingkat yang rendah atau dapat ditoleransi tubuh, yaitu kurang dari 100 mg atau DL. Nah, yang berikut yaitu metabolisme karbohidrat pada keadaan defisiensi insulin. Nah, metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Bentuk karbohidrat terpenting adalah glukosa, yaitu suatu senyawa gula sederhana atau yang disebut dengan monosakarida. Dipahami ada terdapat di setiap makhluk hidup untuk proses metabolisme ini. Glukosa dan bentuk karbohidrat lainnya memiliki tempatnya masing-masing di dalam proses metabolisme antar spesies. Nah, contohnya tanaman menyimpan energi dengan membentuk karbohidrat dari karbon dioksida dan air melalui fotosintesis, biasanya dalam bentuk pati atau lipid. Tanaman lalu dimakan oleh binatang atau dan jamur sebagai bahan bakarnya respirasi seluler. Nah, oksidasi pada 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori, sementara dari lipid 9 kilokalori. Energi dan dari metabolisme contohnya oksidasi dan glukosa. Biasanya disimpan sementara di sel tubuh dalam bentuk adenosina trifosfat. Metabolisme pada makhluk hidup dengan respirasi aerob menguraikan glukosa dengan oksigen untuk menghasilkan energi, hasil sampingnya karbon dioksida dan air. Nah, jalur metabolisme ada 3 kategori, yang pertama katabolik, yang kedua anabolik, dan yang terakhir amfibolik. Nah, katabolik adalah proses pemecahan molekul besar, oksidasi, menghasilkan ekivalen, yaitu reduksi dan terutama produksi ATP. Nah, anabolik terlibat dalam proses sintesis senyawa kompleks dari prekursornya, yaitu protein, endotermik, dan endergonik. Nah, amfibolik yaitu terjadi di persilangan metabolisme yang menghubungkan jalur anabolik dengan katabolik, contohnya siklus Krebs. Nah, metabolisme normal yaitu adaptasi terhadap saat kelaparan atau puasa atau latihan fisik dan kehamilan dan laktasi. Nah, metabolisme abnormal yaitu akibat dari defisiensi nutrisi, defisiensi enzim, sekresi hormon regulasi, metabolisme tidak normal, efek obat dan racun. Nah, kebutuhan kalori seseorang dengan berat badan 7 kg adalah 2.400 sampai dengan 2.900. Kurang lebih 40% sampai 50% lebih tinggi dari BMR, yaitu 140% sampai 150% BMR. Nah, kemudian ada protein karbohidrat pada keadaan defisiensi insulin. Nah, protein ada 5 jenis pembawa tersebut, yaitu GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, dan GLUT5. GLUT pertama merupakan pengangkut glukosa yang ada pada otak, ginjal, kolon, dan eritrosis. GLUT2 terdapat pada sel hati, pankreas, usus halus, dan ginjal. GLUT3 berfungsi pada sel otak, ginjal, dan plasenta. Nah, GLUT4 terletak di jaringan adiposa, otot jantung, dan otot skeletal. Nah, GLUT5 bertanggung jawab terhadap absorpsi glukosa dari usus halus. Insulin meningkatkan secara signifikan jumlah protein pembawa terutama GLUT4. Sinyal yang ditransmisikan oleh insulin menarik pengangkut glukosa ke tempat yang aktif pada membran plasma. Translokasi protein pengangkut ini bergantung pada suhu dan energi, namun tidak bergantung pada sintesis protein. Efek ini tidak terjadi pada hati. Nah, kemudian yang berikut yaitu metabolisme lemak atau metabolisme lipid. Adalah sintesis dari degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengkonsumsi makanan dan menyerapnya atau disintesis oleh hati hewan. Lipogenesis adalah proses mengintegrasi lemak ini. Mayoritas lipid yang ditemukan dalam tubuh manusia dari makanan adalah trigliserida dan kolesterol. Jenis lipid lain yang ditemukan dalam tubuh adalah asam lemak dan lipid membran. Metabolisme lipid sering dianggap sebagai proses pencernaan dan penyerapan lemak makanan, namun ada 2 cara organisme dapat menggunakan lemak untuk mendapatkan energi, yaitu lemak yang dikonsumsi dan lemak penyimpanan. Vertebrata dan manusia menggunakan kedua metode penggunaan lemak sebagai sumber energi dan untuk organ seperti jantung supaya tetap berfungsi. Nah, karena lipid adalah molekul hidrofobik,
lipid perlu dilarutkan sebelum metabolisme dimulai. Metabolisme lipid sering dimulai dengan hidrolisis yang terjadi dalam bantuan berbagai enzim dalam sistem pencernaan. Nah, metabolisme lipid terjadi juga pada tumbuhan meskipun prosesnya berbeda dibandingkan dengan hewan. Langkah kedua setelah hidrolisis yaitu penyerapan asam lemak ke dalam sel epitel dinding usus. Dalam sel epitel, asam lemak dikemas dan diangkut ke seluruh tubuh. Nah, yang berikut yaitu faktor resiko terjadinya anemia. Ada beberapa faktor resiko seseorang mengalami anemia, yaitu yang pertama, kekurangan vitamin dan nutrisi seperti rendahnya zat besi, vitamin B12, dan folat. Nah, yang kedua, yaitu gangguan usus, sehingga kemampuan menyerap nutrisi dan vitamin berkurang. Nah, yang ketiga, yaitu memiliki penyakit kronis. Nah, yang keempat, yaitu terdapat riwayat penyakit yang sama di keluarga pengidap. Nah, dan yang terakhir, seperti paparan zat beracun, kondisi imun tubuh, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikut adalah peran yodium terhadap kelenjar tiroid berhubungan dengan pengaruhnya terhadap organ tubuh. Nah, hormon tiroid adalah hormon yang sangat penting karena hormon ini berperan dalam mengendalikan metabolisme dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Kekurangan yodium untuk membentuk hormon ini akan mengakibatkan dampak yang luas bagi kesehatan. Nah, manfaat yodium bagi tubuh yaitu asupan yodium yang tercukupi dengan baik dapat berpengaruh terhadap produksi hormon tiroid dalam tubuh. Selain mengendalikan metabolisme tubuh, hormon tiroid juga berperan untuk menstabilisasikan detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh, serta mengatur jumlah dan jenis makanan yang diubah menjadi sumber energi. Nah, hormon tiroid juga penting dalam menunjang tumbuh kembang. Hormon ini mendorong pertumbuhan tulang dan otot bayi. Nah, dampak kekurangan yodium yaitu yang pertama dapat menimbulkan penyakit gondok, yaitu kurangnya asupan yodium dapat membuat hormon tiroid bekerja lebih keras dari biasanya sehingga kelenjar tiroid dapat mengalami pembesaran. Nah, yang kedua yaitu dapat menimbulkan penyakit hipotiroidisme, yaitu kurangnya asupan yodium dapat menyebabkan penyakit ini adalah kondisi di mana kelenjar tiroid menjadi kurang aktif sehingga tidak mampu memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. Nah, yang berikut yaitu terjadinya gangguan otak pada janin. Kekurangan yodium pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan otak pada janin yang dikandungnya. Nah, kemudian yang keempat, bayi lahir dengan berat badan rendah. Selain menyebabkan kerusakan otak, kurangnya asupan yodium pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah atau lahir dengan prematur. Nah, yang kelima yaitu dapat menyebabkan kanker tiroid, yaitu kekurangan yodium diakibatkan dengan penyakit autoimun yang menyerang kelenjar tiroid. Kondisi ini merupakan salah satu faktor risiko terjadi